Selama lebih dari 20 tahun, ia menjadi imam di sebuah masjid di salah satu negara di Teluk. Setelah itu, ia memutuskan untuk kembali ke desa sederhananya di Mesir. Ia membeli sebidang tanah untuk membangun masjid bagi penduduk desa dengan kekayaan yang telah diberikan Allah kepadanya. Pekerjaan pembangunan masjid dimulai. Pada satu hari, ketika sang imam ini mengawasi pekerjaan, ia merasa lelah, sementara jubahnya sudah kotor terkena debu. Ia duduk di trotoar di depan proyek masjid dengan kepala di antara kedua tangannya untuk beristirahat sejenak. Tiba-tiba, seorang wanita tua lewat di hadapannya dan meletakkan 1 paun Mesir logam di tangannya, setara dengan kurang dari 500 rupiah. Ia mengangkat kepala dengan kagum saat melihat seorang wanita yang usianya sekitar 70 tahun. Wanita lanjut usia ini, wajahnya mencerminkan tahun-tahun kemiskinan dengan jelas dan mendalam. Sang imam memanggilnya dengan cepat. "Apa ini, Nenek?" Ia memanggilnya sekedar untuk memberitahunya bahwa ia duduk di trotoar itu bukan untuk mengemis. Ia ingin menjelaskan bahwa dirinya sedang istirahat sambil mengawasi para pekerja yang sedang membangun masjid. Wanita tua itu segera memotong pembicaraannya dengan permohonan maaf. "Sungguh anakku, ini satu-satunya yang ada pada nenek. Maaf, nenek tidak mampu memberi banyak. Tadinya uang ini akan nenek gunakan untuk ongkos pulang ke rumah. Tetapi ketika nenek melihatmu duduk termenung seperti orang kesusahan, hati nenek tergerak untuk memberikan uang yang tidak seberapa ini." "Memangnya rumah nenek di mana?" tanya sang imam. "Lumayan jauhlah. Tetapi dengan uang itu biasanya nenek sudah dapat sampai ke rumah." Sang imam langsung memanggil sopirnya. "Pak, tolong antarkan nenek ini pulang ke rumahnya ya." Beberapa saat kemudian, sopir pribadi sang imam kembali dan menceritakan apa yang dirinya lihat di rumah wanita tua itu. Wanita tua yang bersedekah dengan uang hanya 1 paun Mesir itu adalah janda dengan 4 anak perempuan. Salah satu anaknya menikah. Ia dan suaminya meninggal dalam kecelakaan, meninggalkan 4 anak kecil. Keluarga tersebut sekarang terdiri dari 7 anggota. Wanita lanjut usia tersebut bekerja keras untuk menghidupi dirinya dan anggota keluarganya. Saat imam itu berpikir tentang bagaimana ia bisa membantu wanita tersebut secara finansial, tiba-tiba ia menerima panggilan telepon dari seorang pangeran di negara Teluk yang dulu selalu berdiri persis di belakangnya setiap melaksanakan sholat. Pangeran berkata kepada ulama tersebut bahwa beliau ingin membayar zakat harta dirinya dan saudara-saudaranya. Pangeran bertanya,
Apakah imam itu mengenal orang miskin di sekitar tempat tinggalnya? Ulama tersebut terkejut mendapat pertanyaan ini. Ia langsung menceritakan kisah uang logam 1 pound Mesir yang disedekahkan wanita lanjut usia itu kepada dirinya. Ketika ulama tersebut selesai berbicara dengan pangeran, ia berkata kepadanya, "Belikanlah sebidang tanah yang luas dan bangunlah rumah besar untuknya dan anak-anak perempuannya. Sediakan tabungan untuknya di bank sehingga dia bisa menggunakannya sepanjang hidupnya untuk menafkahi keluarganya. Jangan lupa nikahkan anak-anaknya dan cucu-cucunya jika mereka sudah dewasa kelak." Masya Allah. Wanita lanjut usia itu memberikan semua yang dimilikinya kepada Allah. Allah menghendaki agar niat baiknya berbuah dalam bentuk rumah yang besar baginya, dan rahmat yang lebih besar daripada itu untuknya dan keturunannya di masa depan. Kisah nyata ini mengajarkan kepada kita bahwa kesungguhan niat yang murni hanya untuk Allah tidak akan membuat kita hidup sengsara. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dirham yang dikeluarkan dalam kebaikan lebih baik dari 100.000 dirham yang dimiliki seseorang. Seseorang mempunyai 2 dirham dan ia memberikan salah satunya sebagai sedekah. Seorang lainnya pergi ke tumpukan hartanya yang melimpah lalu memberikan 100.000 dirham. Dalam hal ini, orang pertama lebih mulia dalam sedekahnya. Hadis sahih dalam Sunan An-Nasa'i. Ini adalah contoh nyata dari kebaikan yang dimulai dengan niat tulus dan akhirnya diberikan balasan yang lebih besar oleh Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pemberi. Kisah nyata ini disampaikan oleh Jabir Ismail dalam grup Kisah wa Hikayah dalam Facebook dan diterjemahkan oleh saya, Saifullah Kamali.